seluruh Indonesia. Senang sekali kita di pagi hari ini dari ujung timur Indonesia, dari kota Merauke, bersinggah bersama teman-teman. Di pagi hari ini ada Mister Mustika, ada Mister juga. Iya, selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan mengajak anak-anak untuk beribadah sekolah minggu bersama Gereja Kristen Dalam Kudus Merauke. Ya, sebelumnya kita akan sama-sama berdoa dan doa akan dipimpin oleh Mister Smart. Halo anak-anak semua yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Mari semua anak-anak tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih kami boleh sehat semua, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama secara online. Kami dari Gereja Kristen Dalam Kudus yang ada di Merauke akan beribadah sama-sama dengan anak-anak sekolah minggu Gereja Dalam Kudus yang ada di Indonesia. Bapa, berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan dan akhirnya, biar nama Tuhan Yesus yang bisa tinggi. Terima kasih Tuhan yang membuat Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Mister Smart. Ya, yuk sekarang kita akan sama-sama memuji Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan tok tok tok. Benar, suara apa? Suara Tuhan Yesus mengatur pintu hati kita. Yuk kita sama-sama menyanyi bersama Mustika dan kawan-kawan. Tok tok tok. Tak 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 tak, Yesus mengetok pintu. Tak 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 tak, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, ada keselamatan. Tok tok tok. Tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, ada keselamatan. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, ada keselamatan. Yesus kan masuk dalamnya. Yesus kan masuk dalamnya, ada keselamatan. Anak-anak, kita akan lanjut memuji Tuhan dengan pujian kita, yaitu burung pipit yang kecil itu pun diberi makan oleh Tuhan. Apalagi kita. Ayo, mari bernyanyi bersama-sama. Bunga bakung di padang. Bunga bakung di padang, dihias oleh Tuhan, lebih indah dari pakaian kita. Burung pipit yang kecil, burung pipit yang terbang, diberi makan Tuhan. Apalagi kita manusia. Sebab itu jangan khawatir.
ini sekali lagi ya. Bunga bakung di padang dihias oleh Tuhan, lebih indah dari pakaian kita. Burung pipit yang terbang diberi makan Tuhan, apalagi kita manusia. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga. Bapa di surga selalu memelihara. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga. Bapa di surga selalu memelihara. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga. Bapa di surga selalu memelihara. Sebab itu semuanya. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga. Bapa di surga selalu memelihara. 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 Nah, anak-anak, jangan khawatir tentang apapun juga. Bapa di surga selalu memelihara kita. Nah, kita akan masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Nah, doa ini akan disampaikan oleh Miss Indah. Baik, ayo mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama dari tempat kami masing-masing. Meskipun kami berjauhan, tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan mempersatukan hati kami lewat sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Tolong Miss Yerlis Tuhan yang akan menyampaikan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tetap duduk yang manis karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Yerlis.
takut. Tidak usah takut. Kamu siapa? Wah, kamu pakai kostum ini bagus sekali. Waduh, bagus sekali kostumnya. Tidak usah takut, tidak apa-apa. Miss Yelis mau kenal, siapa kamu? Siapa kamu di balik kostummu? Oh, Dino. Sama baju, sama kostumnya ya. Oh, namanya Dino. Miss Yelis lihat pegang-pegang sama buku itu. Kenapa? Saya ingin tahu cerita dalam buku itu. Oh, luar biasa. Dari tadi Miss Yelis lihat kamu mencoba untuk membuka buku itu. Kamu tahu tidak? Miss Yelis juga hari ini bawa bukunya. Wah, nih. Ceritanya sama. Sama. Buku itu dan buku ini sama ceritanya. Ini adalah Alkitab. Alkitab itu adalah firman Allah. Firman Allah yang disampaikan kepada kita semua sebagai manusia. Ya, Dino ya. Dino mau dengar cerita ini? Iya, saya mau dengar. Waduh, luar biasa ya Dino. Oke, anak-anak semuanya di mana saja berada bersama teman kita Dino. Dia pakai kostum Dino juga. Dia juga mau belajar firman Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Karena itu semua anak-anak, tidak ada yang sambil lari-lari, sambil makan. Semuanya tetap duduk yang manis. Ya, kita mau belajar firman Tuhan. Oke, semuanya duduk manis. Silakan Dino cari tempat duduknya. Ya, dengarkan, kita mau dengar firman Tuhan. Wah, Dino lucu sekali ya. Ya. Nah, anak-anak semua, tadi kita sudah berdoa untuk kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhan, bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Bacaan kita hari ini Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Untuk anak-anak yang sudah bisa baca, boleh diambil Alkitabnya, dibuka Alkitabnya, dan dengarkan firman Tuhan yang Miss Yelis akan bacakan untuk kita semuanya. Ya. Sekali lagi, Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Tuhan, benar. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Anak-anak, kalau kita lihat judulnya, gembalakanlah domba-dombaku. Pasti pikiran kita sudah tertuju kepada seorang gembala yang memimpin domba-domba atau yang memimpin kambingnya, yang sedang memelihara kambingnya, baik itu yang ada di kandang ataupun yang ada di ladang atau yang ada di padang. Tapi anak-anak, hari ini kita tidak berbicara tentang gembala itu. Tidak. Tapi mari kita lihat sama-sama apa kata firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Hah? Pertanyaan itu juga sepertinya tertuju kepadaku, tertuju kepada kita semua. Ya, benar sekali. Tapi mari kita lihat. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, yang pertama kali waktu Tuhan Yesus tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Wah, dengan gagahnya Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Wah, luar biasa. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu yang kedua kalinya Tuhan Yesus kemudian bertanya kembali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Wah, masih dengan gagah. Petrus menjawab kepada Tuhan Yesus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Aduh, Petrus mulai sedih. Dia sangat sedih karena sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab Petrus? Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Anak-anak sekalian, pertanyaan untuk Petrus juga kepada kita. Anak-anak, kalau kita mau melihat seluruhnya, yang harus ada di ingatan kita bahwa Tuhan Yesus mengetahui seluruh isi hati kita. Tuhan Yesus tahu semua apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang ada
di dalam hati kita, Tuhan Yesus tahu. Itulah sebabnya hari ini kita mau belajar. Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali bagaimana kita manusia, bahwa kita ini adalah manusia yang sangat terbatas, yang tidak punya kekuatan yang lebih kalau bukan karena Tuhan. Jadi kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri kalau bukan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Untuk itu firman Tuhan bertanya kepada kita. Tuhan bertanya kepada kita, "Hai anak-anakku, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Apa maksud pertanyaannya lebih dari mereka ini? Seringkali kita mengatakan, "Tuhan, aku mengasihi engkau." Tapi ketika kita mau memberikan persembahan, kita mulai hitung, "Aduh, kasih berapa ya? Kasih berapa ya persembahannya? Ini saya mau beli ciki-ciki. Ini saya mau beli, aduh nanti tidak cukup." Nah, biasanya pikiran kita seperti itu. Tapi anak-anak ingat, ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan hanya mengatakan mengasihi Tuhan di mulut saja, tapi kita sulit sekali untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Apakah kita mengasihi Tuhan? Atau kita mengasihi diri sendiri? Pertanyaan yang kedua, waktu Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dengan gagah berani berkata, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Anak-anak sekalian, banyak hal yang bisa saja membuat kita lupa. Banyak hal yang bisa saja membuat kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling hebat, yang bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Karena itu seringkali kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala hal yang kita lakukan. Seringkali kita berkata demikian, "Tuhan, aku mengasihi engkau," tapi bersamaan dengan itu juga kita melupakan Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Contohnya, ketika mama minta tolong, "Ayo," misalnya, "Pipit, ayo Pit, tolong mama ambilkan tisu di depan." "Sabar mah." "Pit, tolong mama ambilkan tisu." "Sabar mah, napa? Tunggu mah, sabar mah." Mulai marah. "Ayo Pit, tolong mama." Mama nih tidak tahu sabar, sudah tahu orang lagi sibuk. "Ma, nanti game saya begini, ma, nanti game saya mati, ma," dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, dari contoh itu kita belajar. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, semua yang kita lakukan itu harus menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Ya. Apalagi banyak sekali contohnya, apalagi sekarang dalam kondisi social distancing, ya. Waktu mama bilang, "Ayo Pit, waktunya untuk belajar," itu Miss dan Misternya sudah kirim pembelajaran, "Ayo belajar." "Sabar mah, masih ngantuk." "Malas mah, kan tidak dilihat sama Miss dan Mister." Nah, anak-anak, kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan
itu harus menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus bertanya kembali kepada kita semua. Hai anak-anakku, apakah engkau mengasihi aku? Anak-anak semua. Yang kedua, pesan yang kedua untuk kita hari ini adalah ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, berarti kasih kita itu harus sungguh-sungguh, harus utuh, tidak boleh terpecah-pecah. Lalu kita katakan, oh saat aku berdoa saja, tapi saat mencuci piring, saat kita mengerjakan tugas yang lain di rumah, saat kita diminta tolong sama mama, kita melakukan asal-asal saja atau sambil menggerut. Tidak seperti itu. Tuhan menuntut bahwa kita semua mengasihi Tuhan itu dengan utuh. Kalau yang pertama tadi, lebih dari mereka semuanya, lebih dari apa yang kita miliki, kita tunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, hari ini kita belajar dari pertanyaan Tuhan Yesus kepada kita semuanya, bahwa kita mengasihi Tuhan itu harus sungguh-sungguh, harus utuh, 100%, tidak boleh terpecah-pecah. Ya, dalam semua aspek hidup kita. Anak-anak sekalian, pertanyaan yang ketiga pun juga ada untuk kita. Bukan hanya kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Seperti kata Tuhan Yesus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dengan hati sedih, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Melalui jawaban Petrus juga kita belajar menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang yang terbatas. Dan hari ini juga mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri. Kenapa dia bersedih? Ya. Kenapa Petrus bersedih? Harusnya menjadi koreksi untuk kita. Benar enggak ya? Ketika saya melakukan ini dan itu, apakah Tuhan senang melihat apa yang saya lakukan? Ketika saya sudah belajar sungguh-sungguh, apakah Tuhan Yesus senang melihat saya melakukannya? Ketika saya sudah membantu mama, apakah Tuhan Yesus senang melihat saya melakukannya? Ketika saya sudah memberi persembahan, apakah Tuhan Yesus senang saya melakukannya? Harusnya selalu menjadi pertanyaan dalam diri kita ketika kita melakukan sesuatu. Sehingga apa? Sehingga tidak timbul rasa sombong di dalam diri kita. Kan saya begini, saya begitu, itu semua karena saya. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Justru ketika kita melihat jawaban Petrus dengan sedih, mengingatkan kita bahwa dalam segala keterbatasan kita, Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita kemampuan. Bahkan Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini manusia yang sangat terbatas, tidak dapat mengandalkan kekuatan sendiri. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar 3 hal dari firman Tuhan. Dari Yohanes pasal
21 ayat 15 sampai 19. Yang pertama tadi, kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu yang kita miliki. Dan yang kedua, kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka harus ingat, jangan hanya di mulut, tapi semuanya harus dengan utuh. Harus dengan utuh. Kalau kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, harus utuh, 100%. Gak boleh dipilah-pilah, gak boleh terpisah-terpisah. Oh, nanti kalau saya datang berdoa, baru saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi ketika menolong mama, saya melakukannya biasa-biasa saja, atau asal-asalan, ya. Tidak seperti itu. Semua harus ditunjukkan dan dilakukan dengan utuh, dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, kita punya semuanya, kita bisa ini, bisa itu, tapi semuanya semata-mata karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan kepada kita semua. Ya, anak-anak, karena itu ingatlah, mari kita belajar dari Petrus. Sekalipun dia harus jatuh bangun, dia jatuh dan dia bangun lagi, tetapi dia penuh dengan semangat, mau tetap mengasihi Tuhan. Bahkan di akhir hidupnya, Petrus mati karena ia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hari ini kita mengingat bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menolong kita untuk dapat beribadah bersama-sama melalui media online. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan juga kita harus mengingat bahwa melalui media ini juga kita harus pergi memberitakan kabar baik kepada semua orang. Oke, anak-anak semuanya? Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Semuanya hebat, sudah duduk manis. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan untuk kami semua. Agar kami mengasihi Tuhan lebih dari apa yang kami punya. Kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mengasihi Tuhan dan menyadari bahwa kami tidak dapat mengasihi Tuhan tanpa kemampuan dan tanpa kekuatan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu bagi kami semua hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan menolong mereka dalam bekerja sama, memikirkan bagaimana menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan serta kerjasama yang baik ya Tuhan Yesus, sehingga mereka semua dapat bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk para medis di mana saja berada. Tuhan Yesus, kami sedih karena beberapa di antara mereka harus meninggal dunia karena virus corona. Tapi kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga memberkati keluarga mereka yang ditinggalkan. Kami terus berdoa untuk para medis yang sedang bekerja hari ini. Tuhan Yesus beri mereka kesehatan, kekuatan, serta kemampuan dalam melayani para pasien. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua kami masyarakat Indonesia, supaya kami tetap tunduk
taat kepada Tuhan dan mengikuti setiap anjuran pemerintah. Kami bersama-sama mendukung untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga kami semua dapat beraktivitas kembali dengan baik. Tuhan Yesus, tolong kami untuk melakukan yang terbaik seperti apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini dan untuk doa yang sudah Tuhan dengarkan ketika kami datang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak semua, kita sudah belajar firman Tuhan dari Alkitab. Ya, kita juga sudah berdoa untuk pemerintah negara Republik Indonesia. Kita juga sudah berdoa untuk para medis dan kita juga sudah berdoa untuk semua masyarakat Indonesia. Wah, terima kasih ya, anak-anak hebat. Semuanya sudah duduk manis, sudah mendengarkan, bahkan mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tapi Miss punya teman dari mana? Dino namanya, dan dia pakai baju Dino juga. Dia ada di mana? Oh, dia ada di sana. Ayo, dia juga duduk manis loh. Ayo Dino, sini. Kita mau babai-babai sama anak-anak di seluruh Indonesia. Dino hari ini pakai kostumnya yang bagus sekali, ada payungnya lagi. Oke, anak-anak di seluruh Indonesia, terima kasih bersama Miss Yerlis dan juga Dino mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.